Halo guys, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik. Balik lagi bersama Mondo Mager yang berfokus mereview film-film action terbaru dan terlaris. Jika kalian suka dengan konten tersebut, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan update film-film terbaru lainnya. Di kesempatan kali ini, Mimin mau menceritakan sebuah film terlaris yang memiliki penghasilan yang nggak ngotak, yaitu sebesar $902 juta atau jika dirupiahkan sekitar 13,2 triliun untuk film pertamanya di tahun 2021. Untuk film keduanya lebih gila lagi, yang bisa kalian tonton dengan mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini. Tapi setelah nonton film pertamanya ini ya, berlatar Perang Dunia Kedua, yaitu antara Amerika menyerang Korea dibantu oleh negara Cina di Danau Changjin di perbatasan antara Korea dan Cina. Tentara Cina yang gagah berani memukul mundur semua tentara Amerika dengan persenjataan seadanya. Para tentara Amerika pun terkagum melihat semangat dan pengorbanan para tentara Cina. Berdurasi sekitar 3 jam, kalian akan terus disuguhi ketegangan. Jadi untuk para bucin-bucin, geser dulu ya. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Berjudul The Battle at Lake Changjin 2021. Berawal seorang komandan kompi tentara Cina bernama Qian Li yang hendak pulang kampung ke halamannya. Di perjalanan, ia bertemu adiknya yang bernama Wan Li. Setelah sampai di rumahnya, yang tidak lain hanya sebuah perahu, ia pun mengungkapkan bahwa saudaranya yang bernama Bailey telah tewas. Malam harinya, ia mengungkapkan bahwa mereka akan mendapatkan sebidang tanah dari pemerintah Cina atas pengabdiannya itu. Setelah mengobrol dengan adiknya, tiba-tiba datang utusan pemerintah untuk memintanya kembali ke markas. Ketika hendak pergi meninggalkan keluarganya, adiknya pun ingin ikut bertempur dengannya. Akan tetapi, si Qian Li melarangnya. Scene berganti di mana tentara Amerika yang dipimpin seorang jenderal yang bernama MacArthur sedang menggempur suatu daerah di Korea Utara bernama Incheon. Terlihat banyak kapal dan pesawat pihak Amerika yang membombardir daerah tersebut. Ready to drop. Proceed with the mission. We're over the shooting zone, crossing the Chinese border. Pemboman tidak hanya terjadi di wilayah tersebut. Ratusan pesawat milik pihak Amerika pun menghancurkan pemukiman warga di Sungai Yalu. Serangan pun berlanjut ke jalur logistik pihak Korea yang terletak di perbatasan antara Korea dan Cina, yaitu daerah Antung. Berganti scene di suatu tempat bernama Walmido, pihak Amerika terus berdatangan dengan persenjataan berat dan jumlah tentara yang tak terhitung jumlahnya. Berlanjut dengan datanya sang jenderal MacArthur yang berpidato di hadapan para prajuritnya yang mengatakan bahwa akan merebut seluruh wilayah Korea. We will take Seoul, make Korea whole, and I guarantee you will be a fast war. Berpindah ke kota Beijing, Presiden Cina yang bernama Mao Zedong mengadakan rapat dengan para pejabat militernya, di mana ia pun mendapatkan informasi bahwa pihak Amerika dalam kondisi penuh dan sedang menuju utara, yaitu perbatasan Korea dan Cina, yang mana itu akan mengancam keamanan kedaulatan negaranya. Berganti di kediaman sang Presiden Mao Zedong, yang menugaskan anaknya yang bernama Mao Anying, untuk menyambut Komandan Peng. Mereka pun menyusun strategi perlawanan melawan pihak Amerika. Sang komandan pun menyarankan untuk melakukan pertahanan di Danau Changjin, yang mana akan menjadi pusat titik pertempuran. Berpindah ke suatu tempat di Pyongyang yang digempur bom pihak Amerika, lalu disambung rencana menjatuhkan pelabuhan kota Hungnam, Sungai Yalu, dan berakhir di Danau Changjin. Akhirnya sang Presiden Mao Zedong menginstruksikan untuk melakukan perlawanan dengan pihak Amerika. Di markas pasukan relawan Korea, sang Komandan Peng telah mendapatkan informasi bahwa para tentara Amerika berjumlah 25.000 sedang menuju ke arahnya, lalu menginstruksikan para prajuritnya untuk menghadangnya.
Berganti scene di mana tentara Cina telah berkumpul. Terlihat Qianli ada di sana. Tidak lama kemudian, sang komandan hadir di antara mereka yang bernama Song Sihun. Ia memberikan pidato kepada para tentaranya serta menginstruksikan untuk menuju ke utara, menghadang tentara Amerika membantu pihak Korea. 同志们，遇到了一个小鬼，有人要把他抢回去，为上抗美援朝，保家卫国。 Setelah selesai acara tersebut, tiba-tiba si Kuan Li terkejut melihat adiknya si Wan Li ikut bergabung di kompinya. Ia pun mengusirnya. Namun karena nggak tega, akhirnya ia pun diajak bergabung. Berlanjut ke sebuah stasiun yang akan memberangkatkan mereka ke medan perang. Sesampainya di kereta, si Kuan Li meminta bawahannya yang bernama Paman Lei untuk menerima adiknya bergabung di platonnya dan melatihnya agar bisa bertahan hidup. Dikarenakan lugu namun agak songong, si Wan Li pun dibully oleh teman-temannya. Di dalam ruangan, si Qian Li melihat catatan yang berisi daftar anak buahnya yang telah tewas. Setelah itu, mereka mengadakan upacara pengukuhan bergabungnya si Wan Li dengan diberikannya sepucuk senjata. Akan tetapi, dikarenakan dia telah berbuat onar, si Wan Li pun diberi hukuman menghadap jendela hingga pagi hari. Tiba di stasiun Jian, timur perbatasan Cina, si Kuan Li beserta bawahannya berhenti untuk mengambil perlengkapan, yaitu pakaian hangat, karena lokasi tujuan mereka memiliki suhu yang sangat dingin. Lalu mereka pun menerima tugas, yaitu mengirimkan 2 radio transmitter ke Korea. Tidak lama kemudian terlihat pesawat Amerika, namun itu hanya pesawat pengintai. Lalu mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan. Di markas Korea, Komandan Peng mengeluhkan tanpa adanya transmitter, mereka terisolasi dari pusat dan tidak mampu ikut berperang. Berita baiknya pun, transmitter tersebut telah diangkut oleh pasukannya si Kuan Li untuk diserahkan kepadanya. Sesampai di Sungai Yalu, kereta mereka dihentikan karena sedang ada perbaikan rel kereta. Tiba-tiba, pesawat tempur Amerika melihat keberadaan mereka dan akhirnya Zero. Marys are armed. kereta mereka pun hancur, lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menyusuri gunung menuju Danau Changjin. Perjalanan mereka terhenti ketika melihat medan terbuka yang penuh dengan bebatuan. Dengan terpaksa, mereka pun harus melanjutkan perjalanan. Ketika mereka berada persis di tengah-tengah medan tersebut, datang 2 pesawat musuh. Mereka pun bersembunyi di bebatuan. Tiba-tiba, tanpa sengaja, pesawat tersebut menembaki ke arah tentara Cina yang sedang bersembunyi. Akhirnya, beberapa dari mereka hancur berkeping-keping karena tembakan pesawat tersebut. Setelah kepergian pesawat musuh tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di malam harinya, si Wan Li terlihat syok karena kejadian penembakan tersebut yang menewaskan beberapa temannya. Berpindah ke suatu tempat di pegunungan Nangnim, keberadaan mereka telah diketahui oleh pihak musuh. Dipimpin seorang komandan yang menggunakan helikopter dan 2 pesawat tempur musuh mencari keberadaan mereka. Akhirnya mereka pun tidak terlihat oleh musuh. Perjalanan mereka terus berlanjut hingga malam hari. Di perjalanan, mereka mendengar suara tembakan. Setelah dicek, ternyata mereka melihat rekan tentara lainnya sedang berperang melawan tentara Amerika. Lalu mereka pun ikut bergabung melawan pihak Amerika. Mereka pun mulai menyerang para tentara Amerika dengan granat, mortir, dan bom yang mereka ledakan di lokasi berkumpulnya pihak tentara Amerika.
Tanpa ampun, mereka pun menghabisi semua tentara Amerika. Namun tiba-tiba, bala bantuan pihak Amerika berdatangan. Si Wan Li yang belum memiliki pengalaman perang sedikit pun mencoba membantu teman-temannya. Lalu ia pun diberondong peluru pihak Amerika. Namun ia masih selamat karena telah diselamatkan oleh teman-temannya. Berpindah ke lokasi kedatangan bala bantuan pihak Amerika, Paman Lei beserta prajuritnya menghadang para prajurit bala bantuan tersebut. Tentara musuh yang tidak mengetahui keberadaannya terlihat kocar-kacir. Berganti ke lokasi si Wan Li berada, terlihat ia sedang diserang oleh pihak musuh. Wan Li yang panik melihat kakaknya hendak dibunuh, terlihat stupid. Dan untuk pertama kalinya, si Wan Li pun mampu membunuh pihak musuh. Lalu ia melemparkan granat ke arah musuh, namun karena terlalu cepat, granat tersebut pun dilempar kembali ke arahnya. Berlanjut ke si Qian Li dan adiknya yang lagi dikejar-kejar sebuah tank. Ia pun meledakkan tank tersebut dengan menembaki seluruh tentara yang ada di dalamnya. Namun itu belum berakhir. Tank musuh lainnya pun berdatangan. Si Qian Li pun mencuri salah satu tank musuh. Setelah menghancurkan beberapa tank musuh, ia pun terperosok karena salah jalan. Ia terus dikejar oleh tank musuh dan yang terjadi... Kembali kocar-kacir pihak musuh dibuatnya. Mereka diserang dari segala arah, sampai tak tersisa. Dan misi terakhir pun mereka menghancurkan menara komunikasi pihak musuh. Singkat cerita, siang pun tiba. Terlihat para tentara Cina sedang mengumpulkan persenjataan pihak musuh. Dan salah satu temannya, si Qian Li, mengatakan, "Amin." Berpindah ke markas pihak musuh. Di sana terlihat seperti seorang komandan yang lagi diomelin atasannya karena kekalahannya tadi malam. Ia pun mengancam, jika pertempuran selanjutnya tidak datang, maka ia pun berganti scene di mana para tentara Cina ini telah sampai di markas Taeyudong untuk menyerahkan transmitter dan juru sandi. Setelah menyerahkan paketnya, mereka pun disuruh beristirahat, makan, dan mengganti pakaian. Tidak lama kemudian, ia dihampiri oleh anak sang presiden, Mao Zedong, yaitu Peng, yang ia tidak sadari bahwa orang yang menghampirinya itu adalah anak presiden. Si Qian Li pun mendapatkan tugas baru, yaitu berangkat ke Sungai Changjin untuk melakukan perlawanan ke pihak musuh. Mereka pun melakukan perjalanan dengan melewati pegunungan yang penuh dengan salju, ditambah suhu dingin yang sangat ekstrim. Saking ekstrimnya, suhu di sana hingga minus 31 derajat Celcius. Kembali ke pasukan si Qian Li yang sedang makan siang hanya dengan sepotong kentang keras yang membeku.
Di sisi lain, tentara Amerika makan dengan menu yang sangat membuat air liur mengalir deras. Tiba-tiba ada laporan dari mata-mata ada aktivitas sinyal mencurigakan di suatu tempat, yaitu di Taiyudong, di mana itu adalah markas tentara Cina yang menerima transmitter dan juru kunci dari si Kuan Li tempo hari. Dan akhirnya mereka pun menyerang tempat tersebut. Di lokasi terlihat mereka semua mengevakuasi semua orang. Proceed with the mission. Setelah serangan tersebut, mereka pun keluar dari persembunyian dan melihat semua bangunan sudah rata. Di pusat militer Cina menginstruksikan untuk menghancurkan bandara di Hagaruri untuk memutus komunikasi pihak musuh. Di lokasi peperangan, yaitu di Danau Changjin, terlihat banyak tentara dan tank-tank Amerika bersenjatakan lengkap. Tidak jauh dari lokasi tersebut, dari arah timur, Kompi 9 Cina sedang memantau lokasi tersebut. Lalu di sisi barat, terlihat Kompi 7, yaitu kompinya si Qianli yang sedang memantau. Di keesokan harinya, tentara Amerika terlihat oleh tim Kompi 9 dari arah timur. Di sisi barat, Kompi 7, yaitu si Kuan Li, sedang menunggu instruksi. Dikarenakan pertempuran kali ini akan lebih berat dan berbahaya, si Qianli pun meminta kepada Paman Lei untuk meminta kembali adiknya, si Wan Li, untuk bergabung kembali dengannya. Dan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Tempat itu pun diserang dan dihujani peluru dan bom dari segala arah oleh tentara Cina. Saat mereka hendak memasuki markas, mereka dihujani peluru dari pos penjagaan. Lalu si Qianli menginstruksikan Paman Lei untuk menghancurkan pos penjagaan tersebut dengan tim mortalnya. Dan akhirnya mereka pun mampu menembus barisan luar tentara Amerika. Agar lebih cepat peperangan ini berakhir, si Qianli pun menggunakan truk untuk menghabisi tentara Amerika, juga melemparkan granat ke arah mereka. Namun itu masih belum cukup. Tentara Amerika masih saja terlihat banyak, malah tank musuh ada di mana-mana. Lalu si Qianli pun melemparkan granatnya ke arah mereka. Disambung si Wan Li yang meniru aksi kakaknya dengan melemparkan granat ke dalam tank pihak musuh. Dengan serangan yang begitu barbar dari pihak Cina, tentara Amerika pun terlihat terdesak, lalu mereka memilih untuk mundur. Akan tetapi, tentara Cina tidak membiarkan itu terjadi. Terlihat seorang komandan yang hendak melarikan diri, namun si Qianli mengejar mereka dan akhirnya sang jenderal pun tewas. Dan peperangan itu pun akhirnya dimenangkan oleh pihak Cina. Akan tetapi, ketika mereka tengah mengevakuasi para korban, datang satu pesawat Amerika yang menjatuhkan bom asap di antara mereka. Tak diduga, tak lama kemudian pesawat pihak musuh datang dan membom lokasi penanda asap tersebut. Paman Lei yang mengetahui kondisi tersebut mencoba mematikan penanda asap itu dengan pasir, namun nihil. Lalu ia pun berencana membawa penanda asap itu menggunakan mobil ke arah tank musuh. Di perjalanan ia pun keracunan asap dari bom tersebut dan akhirnya
Qianli, Wanli, dan teman-temannya pun berdatangan untuk membantu si Paman Lei. Akan tetapi, suratan skenario mentakdirkan ia harus tewas. Sangat terlihat kesedihan di antara mereka, khususnya si Wanli yang menangis atas kepergian si Paman Lei. Berlanjut ke peperangan yang terjadi di Bandara Amerika Hagaruri yang diserang habis-habisan oleh tentara Cina. Terlihat banyak tentara Amerika yang sedang dievakuasi ke dalam sebuah pesawat. Lalu berlanjut pesawat Amerika yang membom lokasi tentara Cina berada. Di perjalanan pelariannya, sang komandan yang bernama Smith melihat pemandangan yang membuatnya terpelongo. Ia melihat barisan tentara pihak Cina yang masih dalam posisi berjaga telah tewas karena membeku. Ia pun mengangkatkan tangan tanda penghormatan. Di akhir cerita terlihat banyak pasukan Amerika yang terluka dan kegiatan evakuasi. Terlihat juga para tentara Cina yang bersorak atas kemenangannya. Namun, itu bukan tanda akhir perang sesungguhnya. Perang sesungguhnya yang lebih besar pun telah menanti mereka di film selanjutnya yang berjudul The Battle at Lake Changjin 2 2022 yang bisa kalian tonton setelah ini. Untuk linknya ada di kolom deskripsi video ini. Oke guys, itulah dia sajian dari kami. Mudah-mudahan menghibur. Silahkan like dan subscribe bila suka dengan tayangan ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.